sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa dengan saya Lokade Agung Asyani dari SMA Negeri 1 Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kali ini kita akan belajar biologi materi kelas 10 SMA, yaitu tentang virus. Sebelum pada materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri virus, menggambarkan struktur virus, serta peranan virus dalam kehidupan. Dunia sedang dilanda pandemi virus corona, termasuk negara kita, Indonesia. Tahukah kalian sahabat bagaimana asal-usul mewabahnya virus corona? Ya, benar. Kasus ini diawali dengan informasi dari WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Situasi darurat bukan karena penyebarannya di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Sahabat tentunya sudah tahu ya bahwa virus corona ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama, tetapi kenapa baru kali ini ya diributkan? Kalian pasti tahu tentang virus. Ayo, apa coba? Ya benar sahabat, virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya adalah racun. Virus memiliki ukuran yang sangat mikroskopik dan hanya dapat bereproduksi pada sel hidup. Pertama kali, virus dikemukakan oleh ahli dari Jerman yang bernama Adolf Meyer. Ia melakukan penelitian adanya bercak kecoklatan pada tanaman tembakau. Kemudian peneliti berikutnya adalah Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ada juga peneliti lain yang bernama M. Beijering pada tahun 1897. Juga dia yang mengemukakan istilah virus pada tembakau yang disebut dengan TMV. Nah sahabat, yang tadi kita sudah belajar tentang sejarah dari virus. Sekarang kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia bersifat non-seluler dan dapat dikristalkan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki ribosom. Kemudian yang ketiga, virus hanya memiliki RNA atau DNA saja. Kemudian yang terakhir, dia bersifat parasit intraseluler obligat, di mana maksudnya virus ini adalah bisa menimbulkan penyakit. Setelah kita tahu ciri-ciri virus, ada yang tahu nggak bagaimana sebenarnya struktur virus itu sahabat? Ya betul, bentuk tubuh virus itu ada yang bermacam-macam. Misalnya ada yang berbentuk seperti bola, batang, dan juga huruf T. Yuk kita lanjut. Virus hanya dapat berkembang pada sel hidup. Replikasi virus merupakan juga proses reproduksi yang terjadi pada virus. Proses replikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya siklus lite dan siklus lysogeny. Nah, mau tahu nggak gimana perbedaannya? Yuk kita simak. Pada daur lite memiliki tahap-tahap. Yang pertama adalah fase absorpsi, kemudian yang kedua adalah fase injeksi, kemudian yang ketiga ada fase sintesis, yang keempat ada fase perakitan, kemudian yang terakhir adalah fase lisis. Nah, bagaimana dengan daur lysogeny? Daur lysogeny memiliki tahap-tahap. Yang pertama adalah fase absorpsi, yang kedua adalah fase injeksi, kemudian yang ketiga penyisipan DNA RNA virus pada bakteri, kemudian yang keempat bakteri akan terjadi pembelahan, kemudian yang selanjutnya akan terbentuk bakteri yang baru yang mengandung DNA. Setelah kita belajar tentang replikasi virus, kita juga perlu tahu tentang bagaimana peranan virus bagi kehidupan. Virus memiliki peranan yang menguntungkan dan juga merugikan di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja sih kenapa kok virus itu bisa menguntungkan? Nah, virus bisa dipergunakan di bidang kedokteran itu dalam pembuatan interferon, kemudian provaksin dan juga peta kromosom.
Kemudian virus yang bersifat merugikan itu biasanya dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, pada hewan, dan juga pada manusia. Nah, kita tahu kan bahwa virus itu banyak yang menimbulkan penyakit di manusia, seperti misalnya yang sedang lagi boomingnya yang sekarang, yaitu virus corona. Kemudian bisa menimbulkan penyakit rabies, kemudian bisa menimbulkan juga penyakit influenza, dan masih banyak lagi. Setelah tadi belajar tentang peranan virus bagi kehidupan, kita juga perlu tahu loh bagaimana sih sebenarnya virus corona atau COVID-19. COVID-19 itu merupakan satu keluarga dengan coronavirus yang merupakan penyebab penyakit SARS dan MERS. Gejala COVID-19 biasanya demam, kemudian batuk dan pilek, letih dan lesu, serta mengalami gangguan pernapasan dan sakit tenggorokan. Nah, bagaimana upaya kita mencegah terkena COVID-19? Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Atau kalau tidak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, kenakan masker apabila batuk, pilek, atau bersin, atau bisa juga saat keluar rumah. Kemudian yang keempat, tetap menjaga jarak atau hindari kontak fisik dengan pasien yang diduga terinfeksi. Nah, untuk menjaga jarak biasanya 1 meter sampai 2 meter. Kemudian yang kelima, hindari kontak dengan hewan sakit atau binatang liar. Yang keenam, masak daging dan telur hingga matang sempurna. Kemudian yang ketujuh, konsumsi sayur dan buah-buahan untuk meningkatkan imunitas. Yang ke-8, rajin berolahraga. Apabila mengalami demam, batuk, dan sesak napas, bisa langsung segera periksa kesehatan diri ke dokter. Setelah menyimak penjelasan tadi, yuk sekarang kita coba salah satu latihan soal esai berikut ini. Tuliskan tahapan siklus litik yang benar. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah yang pertama fase absorpsi, yang kedua fase injeksi, yang ketiga fase sintesis, yang keempat fase perakitan, yang kelima adalah lisis. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, belajar di mana aja, kapan saja, dan dengan siapa aja. Om Santi Santi.